Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, gimana kabar hari ini? Semoga saya berharap sahabat Bawaslu dimanapun berada selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, baik, kali ini kita berjumpa lagi bersama saya, Laode Muhammad Aulia, sebagai host pada podcast Bawaslu Riau. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang gimana sih proses-proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu. Kebetulan Bawaslu Riau memiliki salah satu divisi, yaitu penindakan pelanggaran. Nah, untuk lebih lanjut, kali ini saya tidak membahas diskusi dan topik ini secara sendiri. Saya ditemani oleh narasumber istimewa tentunya yang ditunggu-tunggu untuk mendiskusikan topik pada hari ini. Saya bersama anggota Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Gema Wahyu Adinata, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Assalamualaikum Pak Gema. Waalaikumsalam Ode. Iya, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik. Kali ini Odi akan membahas Pak, kira-kira bagaimana sih proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu. Sebelum menjauh kita menggali tentang topik hari ini, Odi mau tanya Pak, sebenarnya tugas dan wewenang penindakan pelanggaran di Bawaslu itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara tugas dan sapa dulu audiens kita. Boleh. Assalamualaikum. Kalau podcast ini apa? Podcast mania, pemirsawan. Kalau itu belum, baru sahabat Bawaslu ya. Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Salam bertemu di podcast PPID Bawaslu Provinsi Riau. Nah, mudah-mudahan memberikan manfaat dialog-dialog kita di podcast. Oke, baik. Sebelumnya kan gini Pak, tadi kita proses lagi ya, kita langsung lagi balik lagi ke topik kita pada hari ini. Kan tidak terlepas bahwa Bawaslu Riau itu memiliki kewenangan inti itu melakukan pengawasan. Tapi kan ketika kita masuk ke divisi Bawaslu Riau, dia di breakdown lagi. Ada beberapa divisi, salah satunya adalah penindakan pelanggaran. Benar. Nah, kira-kira untuk tugas dan wewenang Bawaslu sebagai penindak pelanggaran di Bawaslu itu kira-kira gimana tuh Pak tugasnya? Oke. Baik, penindakan pelanggaran kalau hari ini namanya penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Nama divisinya. Meskipun tugasnya di undang-undang disebutkan melakukan penindakan. Penindakan, oke. Tapi nama divisinya penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Nah, salah satu kewenangan penanganan pelanggaran atau penanganan pelanggaran itu antara lain pertama menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, ini dia. Jadi diterima, kemudian ditindaklanjuti. Dengan cara apa ditindaklanjuti? Dengan cara melakukan pemeriksaan, pengkajian terhadap dugaan pelanggaran. Nah, kemudian terhadap pengkajian itu dilakukan rekomendasi. Dugaan pelanggaran ini direkomendasikan menjadi pelanggaran apa. Kalau dia pelanggaran pidana, nanti dilimpahkan ke Gakumdu dulu, dari Gakumdu baru proses ke persidangan. Kemudian kalau dia kemudian ada lagi kewenangan lain, yaitu menerima laporan soal sengketa, kemudian dilakukan mediasi, adjudikasi hingga pada putusan. Kemudian ada lagi kewenangan lain mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Nah, itu kewenangan. Otomatis kan ketika Bawaslu yang melakukan proses penanganan pelanggaran itu kan ada beberapa jenis kasus-kasus atau laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran yang ada pada saat perhelatan pemilu maupun pilkada. Kira-kira secara umum gambaran besar tuh untuk jenis-jenis pelanggaran pemilu itu seperti apa sih Pak Gem? Secara umum jenis antara pemilu dan pilkada sebenarnya kurang lebih sama jenis pelanggarannya. Yang pertama kita kategorikan, nah ini yang paling banyak terjadi, pelanggaran administrasi. Nah, ini memang wilayah administrasi adalah wilayah paling luas di dalam pemilu. Wilayah administrasi itu adalah selain pidana pemilu, maka yang lainnya adalah administrasi. Selain pidana dan etik, yang lainnya adalah administrasi. Begitu luasnya wilayah pidana pemilu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi pelanggaran administrasi. Kemudian baru masuk ke pelanggaran
kode etik. Kode etik. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran pidana. Pidana. Oke. Nah, ada jenis kategori keempat di dalam pilkada khususnya yaitu pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, di dalam pemilu ini tidak disebutkan tapi dikenal. Jadi tidak disebutkan menjadi secara tegas menjadi bagian dari jenis pelanggaran, tapi dikenal pelanggaran peraturan perundang-undangan. Oke, berarti dikategorikan dalam peraturan perundangan lainnya ya Pak ya, untuk pelanggaran itu sendiri. Nah, kita kan sudah melalui 2019 tuh perhelatan pemilu dan di 2020 ada pilkada ya Pak ya. Nah, itu kan sudah pasti ada dinamika terjadinya pelanggaran baik itu di pemilu maupun di pemilihan di Provinsi Riau. Nah, kira-kira untuk di Provinsi Riau sendiri Pak, sudah ada berapa banyak pelanggaran yang masuk selama pemilu dan pilkada kemarin? Berarti kita bicara data ya? Iya. Nah, kalau bicara data saya udah siapkan. Oke. Karena kalau bicara data nggak bisa kita reka-reka berapa angkanya. Jadi data pelanggaran kita di pemilu tahun 2019 itu total ada 187. 187. Ya, ini yang diregistrasi. Ini yang diregistrasi artinya yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat material. Oke. Ada 187 berasal dari 83 laporan dan 104 temuan. Oke. Laporan itu artinya masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran. Kalau temuan artinya kerja pengawasan aktif dari pengawas pemilu. Oke. Jadi dari angka ini kita bisa analisa bahwa ada 83 laporan, ada 104 temuan, kira-kira selisihnya sekitar 20. Artinya lebih banyak yang ditemukan oleh pengawas pemilu ketimbang yang dilaporkan oleh masyarakat. Poinnya adalah yang ingin saya sampaikan soal ini, jumlah temuan dan laporan. Poinnya adalah bahwa kita masih harus, pengawas pemilu khususnya ya, masih harus berupaya, berusaha mensosialisasikan ke masyarakat bahwa penting untuk melaporkan dugaan pelanggaran karena tangan Bawaslu, mata Bawaslu, telinga Bawaslu tidak sampai menjangkau seluruh lini kehidupan masyarakat yang begitu luas. Bawaslu cuma punya aparat paling di hari H di TPS hanya 1 orang, sedangkan wilayah pengawasan begitu luas yang harus diawasi. Nah gitu. Nah untuk temuan sendiri, saya mau fokus ke temuan ini Pak. Kira-kira apakah yang melakukan atau melakukan penemuan terhadap suatu pelanggaran itu siapa-siapa saja yang berhak untuk melakukan mekanisme? Apakah hanya Bawaslu Provinsi atau ada Bawaslu Kabupaten Kota atau sampai ke tingkat PTPS? Kalau temuan sumbernya dari pengawas pemilu, artinya seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki barangkali kewajiban untuk jika melihat pelanggaran menjadikannya sebagai sebuah temuan pelanggaran pemilu. Oke. Tadi kan kita berbicara data Pak ya. Nah otomatis setiap ada penyelenggaraan atau perhelatan selalu kan pasti ada catatan atau evaluasi. Nah kira-kira Pak terkait dengan pemilu dan pilkada kemarin tahun 2020 ada nggak sih Pak catatan khusus yang sebagai bahan evaluasi Bapak nih untuk kedepannya pemilu ini agar lebih baik, itu ada nggak Pak untuk penanganan pelanggaran? Iya pasti ada. Yang pertama soal ketika kita menangani pelanggaran. Artinya menangani pelanggaran itu kita berurusan dengan kasus, berurusan dengan apa yang terjadi di lapangan perilaku orang ketika dalam berpemilu. Nah, kemudian apa yang terjadi terhadap perilaku tersebut masuk misalnya kategori pelanggaran. Kalau kita lihat di regulasi masih ada ketidaksempurnaan regulasi saya kira. Ketidaksempurnaan regulasi di dalam Undang-Undang 7 2017. Jadi ada perbuatan yang di di normanya, di pasal-pasalnya dia bukan pasal pidana tapi pasal yang sifatnya mengatur tentang tubuh juga. Itu tidak diatur disebutkan perbuatannya sebagai sebuah hal yang diduga pelanggaran atau dikategorikan pelanggaran, tapi di ketentuan pidananya tidak ada hukumannya. Tidak ada hukumannya. Sementara terhadap jenis pemilihan yang setingkat di bawahnya diatur pidananya. Nah ini salah satu contoh ketimpangan regulasi kita yang masih harus diperbaiki. Kemudian itu soal pertama regulasi. Kedua selain regulasi adalah
yang menjadi catatan adalah mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia pengawas pemilu ini masih harus dimaksimalkan, di-upgrade dari waktu ke waktu agar mampu melakukan tugas, kewenangan, kewajiban dalam pengawasan, termasuk juga dalam penanganan pelanggaran. Kemudian hal lain adalah dalam ini sebenarnya ya ada banyak kasus yang ditangani oleh Bawaslu. Yeah. Contohnya tadi 187 kasus di tahun 2019 di pemilu 2019 lalu. Jadi dalam catatan kita sebenarnya kita antara menangani sebanyak itu perkara, itu dilema antara apakah ini sebuah prestasi atau apakah ini sesuatu hal yang masih harus banyak yang harus kita perbaiki. Yeah. Artinya bisa jadi apakah ini bentuk kegagalan pengawasan kita, kegagalan pencegahan, kegagalan mitigasi kita dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nah, ini menjadi dilema. Tapi kalau kita tanya masyarakat, ya saya kebetulan Ode, kita kan sering diskusi dialog dengan masyarakat dalam berbagai kesempatan. Nyata kok banyak pelanggaran yang terjadi, merata bahkan di banyak tempat. Akan tetapi tadi saya katakan bahwa mata, tangan, telinga Bawaslu tidak sampai mencakup seluruh lini kehidupan masyarakat. Sehingga poinnya adalah bahwa sebenarnya butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu. Ya. Berarti kan tadi ada aspek regulasi dan juga ada aspek sumber daya manusia. Kira-kira di luar itu ada lagi aspek sosial masyarakat ya. Kira-kira ada lagi Pak Kim dari 3 aspek itu yang menjadi kendala ya. Yang menjadi kendala regulasi, kemudian sumber daya manusia, kemudian aspek sosial masyarakat. Artinya kita butuh banyak sosialisasi dan segala macam. Kemudian kita juga sering melihat begini, kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Banyak pihak. Jadi udah 4 hari ini deh batuk-batuk. Tapi enggak COVID lah. Iya. Jadi gini maksudnya. Ada banyak kelompok dalam masyarakat. Ini bagian dari evaluasi kita juga ya, untuk bagaimana memasifkan pengawasan. Lalu bagaimana nanti melakukan jika ada laporan atau pelanggaran atau temuan itu kita lakukan langkah penanganan pelanggaran. Pelanggaran ini dalam dialog kita, diskusi kita, obrolan kita dengan masyarakat ini terjadi merata, tapi tidak banyak yang melaporkan. Terbukti dengan jumlah catatan kita. Ya. Nah, kita butuh barangkali ada satu hal yang belum maksimal dilakukan, yaitu bagaimana menginternalisasikan kepada masyarakat, membuat masyarakat itu memiliki kesadaran, membuat masyarakat itu merasa memiliki terhadap pemilu sebagai bagian dari kepentingan hidup mereka. Nah, ini yang belum saya kira sampai pesan-pesan ini. Pesan ini tentu tidak sekedar diomongkan secara lisan, tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat, kita semua sebagai bagian penting dari kehidupan kita. Contohnya begini, ketika ada seorang A dan B melakukan pelanggaran. Katakanlah transaksi politik uang di situ, kemudian dilihat oleh C, mereka bertiga berteman. Satu jadi peserta pemilu, satu jadi peserta kampanye, satu lagi tidak ngapa-ngapain, hanya melihat. Mereka bertiga berteman, terjadi transaksi politik uang di situ. Apa yang dilakukan oleh C? Sebagian besar yang dilakukan oleh C, dan ini merata di kita,
adalah menganggap ini transaksi politik uang itu ini urusan mereka berdua. Nggak perlu si C ikut campur. Oke. Justru akan merusak persahabatan dan segala macam. Iya. Maka pesan yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin sampaikan ke si C bahwa apa yang dilakukan oleh A dan B sebenarnya merusak kepentingan C. Merusak kepentingan kehidupan sendi-sendi kehidupan sosial. Apa yang dilakukan oleh A dan B. Harusnya C memberikan penyadaran, C mengingatkan bahwa ini perbuatan yang salah. Nah, minimal itu dulu yang mau kita sampaikan kepada yang menjadi bagian dari kendala kita kenapa begitu masifnya misalnya pelanggaran pemilu. Sebagian pelanggaran pemilu yang terjadi itu masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Oleh masyarakat kita. Iya. Nah, gitu. Terus ada lagi kan banyak juga kita beredar bahwa ketika Bawaslu ini kesuksesannya ini dia ada indikator khusus gitu. Kadang juga ada yang berbicara pencegahan sebagai indikator kesuksesan. Ada juga yang berbicara ketika pelanggaran itu berhasil ditindak oleh Bawaslu. Tapi kalau menurut Pak Gema sendiri untuk menyikapi hal ini seperti apa nih? Sebenarnya indikator kesuksesan itu dikatakan sukses apakah ketika pelanggaran itu berhasil dicegah atau pelanggaran itu berhasil ditindak? Ya, kalau maunya saya, ketika tidak ada pelanggaran, apakah pelanggaran yang dicegah, apakah pelanggaran yang ditindak, itu maunya kan. Artinya saat tidak ada pelanggaran itulah kesuksesan. Tapi faktanya hari ini di mana-mana ketika usai pemilu, bahkan dalam proses pemilu itu sendiri, dalam data kita bahwa proses pelanggaran paling banyak itu terjadi pada masa kampanye. Faktanya merata terjadi pelanggaran, masif terjadi pelanggaran. Akan tetapi sangat sedikit sekali yang baru bisa kita ungkap. Nah, lalu yang mana yang dikatakan berhasil? Apakah yang berhasil nangani banyak perkara, yang masukin banyak orang ke penjara, atau langkah pencegahan? Saya kira dua-duanya harus seimbang. Maksudnya begini, kita punya angka pelanggaran dari pemilu ke pemilu, ya kan? Idealnya yang kita inginkan adalah angka pelanggaran turun dari pemilu ke pemilu, dan persepsi masyarakat itu juga mengatakan pemilu makin baik dari waktu ke waktu. Saya kira kita tidak bisa mengukur pelanggaran yang disampaikan, dilaporkan secara lisan ke kita, yang beredar dari mulut ke mulut itu tentu tidak bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur adalah persepsi masyarakat. Nah, ini barangkali menarik juga. Ada lembaga survei barangkali yang ingin mengukur persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pengawas pemilu atau terhadap apakah pemilu sudah berlangsung baik atau tidak. Tapi catatannya satu, sebelum persepsi itu kita ukur, kita mintakan ke masyarakat, masyarakatnya harus tahu dulu mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Iya. Apalagi kan justru juga saya juga pernah teringat apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli kan. Kalau perlu dalam pesta demokrasi itu tidak perlu ada pidana gitu. Cukup ketika peserta maupun calon yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan undang-undang justru didiskualifikasi saja. Justru yang menjadi ketakutan bagi peserta itu kan justru kalau mereka tuh di-cut sebagai calon gitu dalam konsultasi, baik dia presiden, wakil presiden, pencalekan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang pesta demokrasi, Pak Gem, kita kan memaknai bahwa sebenarnya pesta demokrasi itu kan merupakan hari yang menjadi hari kebahagiaan untuk masyarakat, di mana mereka memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka ke depannya. Tapi sekarang seperti hari raya lah. Seperti hari raya. Hari raya misalnya bagi yang muslim kan, ketika hari raya datang, keluar dari rumah pakai baju baru, menuju lapangan-lapangan, masjid-masjid kayak gitu, seperti itu ya. Tapi justru mindset sekarang itu berubah gitu. Ketika pesta demokrasi menjadi ajang mumpung bagi masyarakat. Wah, bagi-bagi rezeki nih. Wah, ada calon, dapat rezeki kita nih. Nah, sebenarnya menurut Pak Gem sendiri, untuk menyikapi hal tersebut tuh gimana? Gitu. Sebenarnya apa sih yang seharusnya gitu? Saya teringat bahkan ada di sosial media ketika musim pemilu tiba, ada yang candaan barangkali ini ya. Menerima serangan fajar. Mereka bikin spanduk ditaruh di gapura, masuk kampung, menerima serangan fajar. Ini bentuknya yang seperti Ode sampaikan tadi sebenarnya, bahwa masyarakat menganggap ketika musim pemilu tiba,
apalagi masa kampanye dan menjelang hari H, ini musimnya rezeki bertebaran di mana-mana. Ya ini memang fakta dari pilkada langsung, pemilihan langsung yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 dimulai 2005. Hari ini 2022 artinya sudah 22 tahun ya. Sudah 22 tahun. Sebelum itu pemilihan kepala daerah misalnya ya. Dilakukan oleh DPRD. Itu kepala daerah. Tapi kalau pemilihan legislatif kan sudah dari dulu kita pilih legislatif. Bedanya hanya sejak tahun 2004 sistemnya sudah proporsional terbuka. Nah, kita melihat bahwa yang Ode sampaikan tadi soal ini kesempatan berbagi rezeki terus terang mulai terasa ketika sistem pemilu 2004 dan pilkada 2005 ke atas sampai hari ini. Karena di situ sudah tercantum nama orang yang dicoblos, kemudian orang tersebut melakukan gerilya dalam tanda petik, gerilya negatif ke masyarakat, turun menebarkan duit agar dia dipilih. Nah, saya kira kenapa ini bisa terjadi awalnya barangkali kita tidak punya regulasi soal politik uang pada awal-awal dulu. Yang regulasi yang artinya sekeras hari ini gitu. Yang sekeras hari ini maksudnya. Sehingga padahal pemilihan langsung itu kita di desa-desa udah dari zaman dulu udah milih kepala desa langsung. Saya masih ingat waktu zaman kecil-kecil di desa saya milih kepala desa A dilambangkan sebagai lambang kelapa gading. Saya masih ingat kepala desa B dilambangkan ubi kayu. Nggak pernah saya dengar ada transaksi politik uang di situ. Tapi di desa yang sama hari ini ketika pemilihannya bukan lagi pemilihan kepala desa tapi udah pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, sudah bicara uang. Nah, di mana salahnya? Ya saya juga bukan wilayah saya untuk bicara sejak kapan ini berlangsung apa secara sosial itu ya. Barangkali peneliti lah yang lebih pas. Tapi saya melihat bahwa ini yang saya maksud. Apa yang dilakukan transaksi politik uang, bagi-bagi rezeki itu seperti menjadi habit baru sejak tahun 2004 dan 2005 ke atas. Nah ini yang harus diperangi. Dan perangnya itu nggak bisa Bawaslu sendiri. Semua pihak yang terlibat, yang maksud saya semua kelompok masyarakat, ini harus Bawaslu harus membuat mereka semua terlibat. Bawaslu harus berkolaborasi dengan mereka untuk menyampaikan bahwa ini perbuatan yang salah, ini kejahatan loh. Sama saja dengan Anda mencuri, sama saja dengan mengambil hak orang lain, sama saja dengan mencurangi hak orang lain. Nah itu yang terjadi. Tapi habit ini susah untuk butuh waktu untuk diperangi. Nah meskipun dalam catatan kita Ode, kita udah nangani pidana politik uang. Ada yang sudah vonis ingkrah pidana penjara. Kemudian ada juga caleg terlibat otak-atik suara dengan iming-iming uang di situ. Kita sudah tangani. Artinya sekarang masyarakat itu juga kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat ayolah percaya bahwa ini bisa ditangani sepanjang bukti yang diminta. Dalam disyaratkan sebagaimana dalam proses hukum itu tercukupi. Nah mari kita bersama-sama. Ini kita butuh kerjasama. Saya selalu mengatakan bahwa tidak bisa lagi kejahatan politik uang itu dianggap seperti kejahatan biasa. Nggak bisa lagi. Dia harus dianggap seperti korupsi. Kita kan selalu bilang korupsi merajalela di mana-mana, semua korupsi dan segala macam, sehingga korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Penanganannya juga harus dengan cara-cara yang tidak biasa. Begitu juga yang politik uang. Selagi kita semua hari ini, mulai dari pembuat regulasi, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat, selagi kita anggap ini biasa, maka ini tidak akan pernah bisa diberantas, atau diminimalisir sampai ke angka yang paling bawah. Dan caranya pun kita harus anggap ini juga kejahatan yang luar biasa. Sehingga nanti pembuat regulasi harapannya adalah juga memberikan
alat tool yang luar biasa untuk memerangi politik uang ini. Iya. Nah, baru bisa kita perangi. Iya. Karena kan apa ya? Pemilu itu kan dia perhelatan secara khusus ya, Pak. Diatur melalui rezim khusus yaitu Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, Undang-Undang Pilkada. Jadi sangat disayangkan ketika harusnya kita pesta demokrasi itu dirayakan dengan hari yang penuh dengan kebahagiaan, tapi justru ada beberapa orang yang mungkin masuk penjara gitu. Jadi tidak mendapatkan apa ya, euforia dari pesta demokrasi itu sendiri. Jadi mungkin untuk sekarang nih Pak Gem, kita kan udah bahas serius tadi nih penanganan pelanggaran. Tunggu bentar, ada satu lagi deh. Ini fenomena sosial. Dalam beberapa kali dialog. Ketika saya diskusi dalam forum-forum resmi maupun juga forum-forum informal dengan masyarakat, masyarakat bilangnya, "Pak, caleg-caleg yang itu main duit, Pak. Iya. Ini ngasih duit." Oke, itu jadi catatan kan. Caleg main duit. Ketika saya memberikan sosialisasi terhadap para caleg, kan Bawaslu juga berkewajiban ya kan. Sepanjang diminta oleh peserta pemilu juga berkewajiban. Caleg yang ngeluh, "Pak, masyarakatnya minta duit. Kalau nggak saya kasih nggak dipilih, Pak." Iya. Ini di sisi A masyarakatnya mengeluhkan calegnya bagi-bagi duit, di sisi B caleg mengeluhkan masyarakat yang minta uang. Iya. Seperti telur dan ayam, mana yang mau kita perbaiki lebih dahulu? Iya. Ya memang harus dimulai dari diri kita, dari diri kita. Tapi ini fakta sosial yang terjadi. Nah maka ya butuh kesadaran semuanya, kesadaran peserta kampanyenya, kesadaran juga dari masyarakat itu sendiri. Karena kan ada juga postulat atau kata-kata yang pernah simpang siur oleh dengar Pak ya. Ada bilang kan pemimpin itu bagaimana image masyarakatnya terhadap pemimpin itu sendiri. Jadi mungkin ini ya sebagai proses dinamika untuk mencapai negara hukum yang demokratis. Ya termasuk pemilu-pemilu ini ya nanti kan mudah-mudahan ke depan kan bisa jadi di mana pesta demokrasi itu menjadi pesta yang diinginkan menurut undang-undang dan secara ideal. Sekarang Pak Gem, kita kan tadi udah ngomong serius nih. Udah banyak kali kita ngomong data dan lain sebagainya. Nah, Ode mau gali secara personal nih Pak Gem. Kita kan dari mulai pemilu, pilkada berlangsung kemarin itu kan kita sudah masuk dalam peringkat 3 ya Pak kalau nggak salah di Indonesia, dan di Sumatera untuk Bawaslu di Provinsi Riau baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten dia peringkat 1. Nah itu soal pidana pemilu. Pidana pemilu Pak Gem ya. Jumlah angkanya. Nah dengan prestasi seperti ini kan ini juga merupakan salah satu indikator kesuksesan ya untuk memberantas pidana pemilu. Tapi yang jadi fokus Ode, Pak Gem udah berapa lama sih Pak Gem berkecimpung di kepemiluan gitu ya. Bisa nggak diceritakan perjalanan Pak Gem nih sampai saat ini sebagai penyelenggara pemilu? Secara formal ya sejak tahun 2009. 2009. Sejak jadi ASN-nya KPU. Sejak jadi 2009 jadi ASN KPU. Sampai 2014 Kasubag Hukum di KPU di Indragiri Hilir di Riau. Baru ke Bawaslu 2017 sampai hari ini. Nah, itu secara formal. Tapi secara informal, ya kalau aku bilang udah lama deh. Tanpa disadari ya. Jadi aku baru nyadarinya beberapa tahun terakhir lah, setelah dilihat-lihat lagi ke bawah. Gini. Zaman sekolahku dulu deh ada namanya pelajarannya PSPB. PSPB itu tentang apa tuh Pak? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, PSPB zaman dulu. Salah satu mata ajar di PSPB itu adalah mengenai pemilu. Dan saya masih ingat kelas 2 SMP. Dan kami disimulasikan mengenai dibuat simulasi tentang pemilu. Ada KPPS-nya, petugas KPPS lengkap. Itu di kelas 2. Dan itu dipertandingkan. Dan kelompok saya juara 1 waktu itu. Jadi saya baru sadarnya sekarang, dulu pernah juara 1 PSBB soal pemilu. Kemudian pas SMA, tanpa disadari juga ini. Aku jadi pelipat surat suara untuk pemilu tahun 1999. Itu pemilu pertama kali kalau nggak salah Pak ya? Pemilu pertama zaman reformasi. Jadi pelipat surat suara tahun 1999.
Kan tujuannya nyari duit waktu itu. Iya. Lumayan lipat surat suara. Jadi terus balik lagi 2004 zaman kuliah udah ini tertarik untuk menjadi bagian dari kelompok salah satu peserta pemilu. Itu, di pemilu presiden ya. Oke. Karena itu pemilihan presiden pertama yang dilakukan secara langsung. Oke. Jadi euforianya luar biasa waktu itu, sehingga kita masih melibatkan diri untuk bergabung. Kemudian pemilu 2009. Iya. Persis sebelum masuk KPU juga ya sebelum 2009 2007 sudah terlibat dalam KPU Riau dulu pernah laksanakan kegiatan namanya Electoral Management Training. Oke. Ya, selama 10 hari itu zamannya waktu itu yang terhormat Prof. Ramlan Surbakti yang menjadi mentor. Bu Husnul Mar'iyah. Kemudian termasuk ketua KPU hari ini Pak Hasyim Asyari. Saya sudah bertemu beliau sejak tahun 2007 di Pekanbaru. Terus banyak Pak Hadar Nafis Gumai juga sempat saya minta kartu namanya waktu itu. Itu tahun 2007. Baru 2 tahun tamat kuliah. Jadi udah lama lah kayaknya deh. Kalau secara informal ya udah lama. Sebelumnya karena kan kalau di kepemiluan ya Ode juga satu garis lurus sih kalau untuk menjadi referensi itu Pak Ramlan Surbakti. Karena memang beliaulah yang memiliki khazanah keilmuan kepemiluan untuk menjadi patron bagi penyelenggara pemilu selanjutnya. Tapi gini Pak Gem, pernah nggak sih dulu terbayang sampai sekarang kok bisa jadi penyelenggara pemilu ya, terkhusus pengawas pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu sebagai pengawas. Pernah nggak sih dulu terbayang pernah jadi penyelenggara pemilu akhirnya? Gini, 2003 itu. Iya. 2003 ya. Penyelenggara itu dipilih oleh DPRD. DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu KPU ya. Bawaslunya masih kejaksaan gabungan waktu itu. Iya. Panwas ya. Panwas ya. Kejaksaan, kepolisian, wartawan, kelompok tokoh masyarakat, tokoh kalau saya nggak salah. Nah, ketika tahun 2006 kalau saya nggak salah, iya 2006 baru tamat kuliah. Dulu pemilihan anggota KPU DPR. Anggota KPU kabupaten, KPU provinsi oleh DPRD-nya masing-masing. Saya nggak tahu waktu itu ada salah satu teman yang juga kebetulan aktif di salah satu partai politik sudah sejak 2006 itu menawarkan untuk kamu nanti setelah selesai S2 jadi anggota KPU Kabupaten Kampar. Udah ada yang menawarkan. Iya. Ada yang menawarkan nanti kan karena pemilihannya masih DPRD waktu itu. Jadi sejak saat itu aku udah coba bayangin, tapi kendalanya umur waktu itu. Umur ya. Iya. Umur karena ada syarat umur minimal ya untuk jadi anggota KPU. Jadi udah mulai membayangkan, tapi bukan sesuatu yang benar-benar dicita-citakan. Iya. Tapi kalau dulu cita-cita jadi apa, Pak Gem? Dari kecil, kadang kan orang biasa mau jadi jaksa apalagi fakultas hukum mau jadi hakim atau kadang mau jadi insinyur dan lain sebagainya gitu. Kalau Pak Gem sendiri dulu, cita-citaku berubah terus deh. Mulai dari kelas 1 SD pengen jadi tentara, pengen jadi pengen jadi dokter, pengen jadi berubah terus. Gak tahu kenapa bisa cita-cita berubah terus. Sempat juga pengen jadi zaman SMP pengen jadi penyanyi. Tapi akhirnya sekarang almarhum ibu saya itu bilang waktu itu, ini cita-cita kok banyak betul. Dulu mau jadi ini, sekarang udah mau jadi penyanyi. Iya. Akhirnya sampai sekarang nggak nyangka bisa jadi penyelenggara pemilu. Iya. Tapi selama bertugas di Bawaslu atau sebagai penyelenggara pemilu dari tahun 2009, Pak Gem, ada nggak sih momen-momen yang pastinya terkenang gitu? Menurut Pak Gem sendiri ya, selama bertugas nih di pengawasan, otomatis kan kita tidak melulu disibukkan nih dengan tugas-tugas, kan pasti ada hal-hal yang menjadi faktor-faktor ketika nanti nih, ini akan kalau kita merefleksikan, ini
nggak akan pernah kita lupakan. Ini benar-benar menjadi hal yang terus kita ingat gitu, entah sebagai pelajaran atau sebagai hal yang membuat kita tuh pernah ada di posisi seperti itu. Ada nggak Sejak jadi pengawas pemilu ya? Ya, atau sebagai penyelenggara. Gitu. Kalau sebagai penyelenggara hitungannya sejak Ya, 2009. 2009 ya. Sebagai pengawas, Pak. Sejak di pengawas pemilu yang ada satu hal. Aku tuh pernah menyidangkan 2 orang yang dulunya atasanku dalam sidang-sidang administrasi pemilu. Ya. Nah, salah satunya, jadi beliau sebagai terlapornya, dan aku tuh sebagai majelis pemeriksa. Oke. Nah, majelis pemeriksa dilaporkan oleh Bawaslu waktu itu, Bawaslu salah satu kabupaten melaporkan mantan atasanku di Komisi Perlindungan Anak. Yang hari ini atasanku itu yang dulunya jadi terlapor jadi rekan kerja, Pak Amiruddin Sejaya. Oke. Jadi Pak Amir itu atasanku dulu di Komisi Perlindungan Anak. Iya. Tahun 2007 sampai 2009. Iya. Sebelum masuk KPU. Kemudian, ya itu satu. Jadi yang yang berkesan ya. Kemudian juga Bang Ilham. Iya. Yang terhormat Bang Ilham, Ketua KPU Provinsi Riau. Ya tapi itu semua kan tugas profesional. Tugas profesional. Iya. Secara pribadi saya sangat respect, hormat kepada mereka berdua. Nah, kira-kira ada lagi nggak, Pak Gem, kenangan atau misalnya momen-momen ya? Pasti kan selama bertugas itu banyak sekali momennya. Selain itu ada lagi nggak? Itu yang paling berkesan ya. Gitu. Terus selama bertugas, kira-kira insight atau pandangan apa yang Pak Gema dapat selama menjadi sosok pengawas pemilu, khususnya di Provinsi Riau, Pak Gem ya? Ya, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai pengawas pemilu ya. Masih banyak PR lah. Dan aku yakin bahwa ini perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan menuju demokrasi yang berkualitas yang kita cita-citakan ini bukan perjalanan pendek. Bahkan aku pernah katakan bahwa ini sebenarnya adalah perjuangannya generasi sebenarnya. Tidak akan selesai dengan periodisasi seseorang menjabat Bawaslu 1-2 periode, nggak akan selesai. Ini soal generasi. Yang mau kita rubah itu adalah mindset. mental. Yang sudah tertanam dan berakar lama. Kita tidak bisa nyalahkan siapa-siapa. Salahnya kita semua. Nah itu yang harus kita lakukan, pembenahan, memperbaiki sedikit demi sedikit. Nah itu deh, banyak PR masih. Dan aku juga yakin siapapun nanti yang menjadi pengawas pemilunya, siapapun yang jadi KPU-nya, pasti orang-orang terbaik yang akan melakukan itu, perubahan itu sedikit demi sedikit. Tapi dengan catatan bahwa di dalam hatinya mereka punya visi itu untuk melakukan perbaikan. Bahwa ini lembaga bukan segera tempat cari kerja, cari makan, tapi untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Sesedikit apapun itu, ini pasti akan bergerak menuju arah yang lebih baik. Iya. Amin. Wah, ini merupakan doa atau cita-cita luhur untuk Bawaslu ke depannya kan Pak ya? Amin. Sampai nanti ketika Bawaslu ini atau pengawasan ini diserahkan kembali ke masyarakat gitu. Sehingga itu yang merupakan kesuksesan atau ending dari apa yang diinginkan oleh Bawaslu. Benar. Tapi secara khusus Pak Gem, untuk Bawaslu Riau sendiri, ada harapan nggak Pak Gem untuk Bawaslu Riau? Tentu banyak harapan untuk Bawaslu Riau. Ya, banyak hal juga yang harus diperbaiki, baik secara internal maupun bagi cara kita keluar ke masyarakat. Banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, kalau menurutku harus dimulai dari diri kita, harus dimulai di internal kita, memperbaiki kapasitas kita, kita harus punya target, kita harus punya visi, kan kita punya tanggung jawab dan kewajiban nih. Nah, jadi kita harus punya visi, harus punya target. Nah, ini yang barangkali ya kealfaan barangkali di kami ya.
dalam skop lokal, ya kita harus punya target tertentu. Ya. Harus punya juga visi tertentu dalam skop lokal. Tapi kalau secara kelembagaan, visi kita tentu mengikuti pada visi yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kita di Bawaslu Republik Indonesia. Nah ini barangkali yang ke depan saya harapkan kepemimpinan ke depan sudah punya itu. Yang alfa kami miliki dalam periode kami. Ya, baik. Gak kerasa juga Pak Gem ya, kita udah berbicara tadi tentang penanganan pelanggaran. Terus mulai menggali dari Pak Gem sendiri, mulai dari berkecimpung dari sebagai penyelenggara pemilu sampai pengawas. Ya mungkin di sini Ode meng-highlight ada tadi beberapa kendala termasuk regulasi, SDM, dan bagaimana kerja-kerja Bawaslu itu kepada masyarakat dari bidang sosial. Terus juga kurang lebih tadi kita membahas tentang integritas dari penyelenggara pemilu agar independen ke depannya dalam menyelenggarakan perhelatan pesta demokrasi ke depannya. Nah, sebelum diakhiri kita pada hari ini podcast Pak Gem, ada nggak closing statement dari Pak Gema? Ya yang tadi itu udah closing statement semua deh. Udah ya. Mana tahu ada yang disampaikan lagi kan? Udah. Jadi gini, pemilu ini harus lebih baik dari waktu ke waktu. Iya. Ini urusan pemilu, bukan urusan pilih memilih orang, bukan sekedar urusan itu. Tapi ini adalah urusan kepentingan bagaimana nasib kita, bagaimana cara kita diatur nanti oleh regulasi yang dibuat oleh orang-orang yang kita pilih, bagaimana perekonomian kita diatur nanti oleh orang-orang yang kita pilih. Pemilu adalah soal kehidupan kita, bukan soal memilih A, B, C atau D. Ini soal kehidupan kita. Kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, maka pemilu juga harus lebih baik dulu sebagai prasyaratnya. Ya, kalau dari statement dari Pak Gem tadi, Ode teringat sih dengan kata-kata Prof. Sudikno Martakusumo ya, bahwa hak ren hing achter the feiten an. Jadi hukum itu kadang selalu tertinggal dan tertatih-tatih dari kenyataan. Tapi seperti itulah termasuk kayak kendala-kendala regulasi yang ternyata didahului oleh kasus-kasus baru, pola-pola kasus baru yang ternyata regulasi ini belum mengatur. Tapi itulah yang merupakan proses dinamika dalam kehidupan negara civil law atau negara hukum, sehingga inilah yang merupakan proses pemilu ini agar nantinya menjadi pemilu yang demokratis, termasuk yang harus diperbaiki ke depan adalah instrumen hukum itu sendiri. Benar sekali. Oke, Pak Gem, terima kasih banyak waktunya kita berbincang-bincang pada podcast Bawaslu hari ini. Semoga diskusi ini bukan diskusi yang terakhir. Kita akan terus melakukan diskusi-diskusi Pak Gem tentunya. Terima kasih banyak pencerahannya Pak Gem pada hari ini. Oke. Dan juga untuk kepada sahabat Bawaslu, kira-kira nih kalau misalnya ada info atau topik-topik menarik seputar pemilu, apalagi kita sekarang udah masuk tahapan pemilu 2024, boleh nanti di komen di kolom komentar di Humas Bawaslu Riau, termasuk di kolom komen pada podcast Bawaslu Riau pada hari ini. Baik, demikian podcast pada hari ini. Saya Laude Muhammad Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.